Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan saya Ibu Winarsih SAG MPD yang menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Sebelum masuk pada materi, saya berpesan anak-anak jangan lupa ya, sekarang masih pada masa pandemi COVID-19. Saya ucapkan semangat pagi. Ya, kita harus tetap semangat. Jangan lupa lakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, airnya mengalir. Terus apalagi ya? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Itu jangan lupa. Oke, kita masuk pada materi. Kita lihat tujuan dari pembelajaran kita. Itu yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang sholat Jumat. Yang kedua, menjelaskan hukumnya apa sholat Jumat itu. Yang ketiga, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Yang keempat, menunjukkan tata cara sholat Jumat. Yang kelima, melaksanakan sholat Jumat sebagaimana implementasi dari surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 9. Serta menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Banyak juga ya untuk tujuan pembelajarannya. Selain itu, menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat dan menunjukkan contoh pelaksanaan sholat Jumat. Oke, kita amati gambar. Pernahkah Anda melaksanakan sholat Jumat? Tentunya jawabannya pernah, karena sholat Jumat itu hukumnya wajib. Oke, lanjut. Nah, ketentuan sholat dan khutbah Jumat. Pertama, pengertian dari sholat Jumat dulu. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan sesudah khutbah pada waktu duhur di hari Jumat. Jadi adanya sholat Jumat itu hanya ada di hari Jumat. Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan tidak sedang dalam musafir. Musafir itu adalah perjalanan jauh. Oke, kita lanjutkan. Dasar perintah sholat Jumat ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, di sini yang disapa adalah orang yang beriman. Ketika diserukan pada kalian sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Bukan bermaksud di sini jual beli orang yang dagang saja yang suruh meninggal, yang lainnya tidak. Tapi maksudnya mengandung maksud bahwa semua kegiatan kita tinggalkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Paham ya? Kita lanjutkan. Oke, syarat wajib sholat Jumat. Siapa yang diwajibkan sholat Jumat? Itu pertama adalah orang Islam, balik atau dewasa, sehat akal, laki-laki, sehat badan, bermukim atau tidak sedang bepergian. Inilah syarat wajib sholat Jumat. Saya kira untuk syarat wajib ini sudah jelas.
Maka tidak usah saya jelaskan, kalian bisa membaca di buku paket. Oh, masih ada satu ya. Ternyata merdeka. Itu harus, merdeka itu maksudnya bukan budak. Dan tidak ada halangan. Kita lanjut. Syarat sah sholat Jumat. 1. Dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah tetap, sudah biasa digunakan. 2. Dilaksanakan secara berjamaah. Walaupun mungkin ada perbedaan ya untuk yang kedua ini, tidak usah kita masalahkan. Dalam materi ini sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. 3. Dilaksanakan pada waktu sholat duhur, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ani bani Umar kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusallil jumu'ata hina tazulus syams. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Itu adalah tanda dari sholat duhur itu matahari sudah tergelincir. Kita lanjut, rukun sholat Jumat. 1. Rukun sama dengan rukun sholat fardu biasa, ya melaksanakan khutbah Jumat. Ini rukunnya ya. Rukun sholat Jumat itu sama dengan sholat biasa. Jadi ya takbiratul ihram dan seterusnya itu. Dan melaksanakan khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat. 1. Khutbah dilakukan pada waktu zuhur. 2. Berdiri jika mampu. 3. Suara khotib dapat terdengar oleh jamaah. Karena khutbah ini berupa nasihat-nasihat, jadi harus dengar. Khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Dan khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Khotib menutup aurat. Dan khutbahnya ini berurutan antara khutbah pertama, khutbah kedua, dan sholat. Oke, kita lanjut. Rukun khutbah Jumat. 1. Mengucapkan pujian kepada Allah. 2. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3. Membaca sholawat atas Nabi. 4. Berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. 5. Membaca ayat suci Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa untuk kaum muslimin. Oke, sekarang adab ketika khutbah sedang berlangsung. Ini berarti bagi jamaah. Jamaah harus bagaimana? Yang pertama, jamaah harus duduk menghadap ke kiblat. Jamaah tidak berbicara saat khutbah berlangsung. Jadi nggak boleh ngobrol, karena akan menggugurkan pahala kita. Yang ketiga, jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khotib duduk antara dua khutbah. Sunah-sunah sholat Jumat. Yang pertama adalah mandi sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih. Di sini putih jika ada, ini tambahan saja. 3. Memakai harum-haruman kecuali bagi wanita. 4. Bersiwak atau bersikat gigi. 5. Merapikan jenggot, karena ini laki-laki. Dan menyegerakan ke masjid, jadi jangan menunda-nunda. Oke, kita lanjutkan. Hal-hal yang membatalkan sholat Jumat. 1. Batalnya sholat Jumat itu sama dengan batalnya sholat fardu, mestinya kentut. Ya, itu contohnya. Terus ya pantasnya ya kentut itu ya, buang air besar kan juga nggak mungkin. Pokoknya yang membatalkan sholat fardu itu sama dengan sholat Jumat. Itu saja penjelasan dari Bu Win berkaitan dengan sholat Jumat.
Terima kasih. Nanti kalau ada sesuatu yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA grup kelas. Cukup sekian penjelasan dari Bu Win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.